Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak di video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi matematika peminatan kelas 11 tentang persamaan trigonometri. Di dua video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang persamaan trigonometri. Untuk mengingatkan kembali, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan Ananda dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Ya, di dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk sinus X sama dengan sinus alfa derajat. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa contoh soalnya. Kemudian di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk kosinus X sama dengan kosinus alfa derajat. Ya, kita sudah tahu dia menilai positifnya di kuadran 1 dan kuadran 4. Kemudian kita juga sudah membahas contoh soal dari persamaan tersebut ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang persamaan trigonometri, tapi untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk tangen X sama dengan tangen alfa derajat. Nah, di sini dituliskan bahwa nilai tangen suatu sudut positif itu ada di kuadran 1 dan 3. Sehingga persamaan kosinus X sama dengan kosinus alfa derajat penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa derajat tambah K kali 180 derajat. Itu adanya di kuadran 1 dan kuadran 3. Kenapa sih di kuadran 1 dan 3? Ayo, kita coba kembali lagi bahas ke tabel. Bahwa tangen X itu diperoleh dari sin X per kosinus X ya. Terus kalau kita buatkan tabel nih, kita bikinkan tabel di sini ya. Kita ambil contoh, kita ambilkan tabel di sini. Ada sinus ya, kemudian ada kosinus, seperti yang terakhir itu adalah tangen sin X, cos X, tangen X. Nah, di nilai sin kita ingat kurvanya, kurva sin itu bentuknya seperti ini kan. Nah, seperti gini ya, naik ke atas ke bawah. Berarti dia di kuadran pertama bernilai positif, kuadran kedua bernilai positif, kuadran ketiga bernilai negatif, dan kuadran keempat bernilai negatif. Sedangkan kosinus itu kemarin bentuk grafiknya seperti lembah. Nah, begini. Berarti dia bernilai positif dulu, kemudian negatif, terakhir positif. Nah, sedangkan tangen X gimana? Nah, kita tidak perlu mengingat bentuknya, karena bentuknya tidak semudah mengingat untuk sinus X dan kosinus X. Berarti kita peroleh saja nih. Kan tangen itu diperoleh dari sinus dibagi kosinus. Berarti positif bagi positif itu hasilnya pasti positif. Positif bagi negatif pasti negatif. Dan negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Nah, dari sini kita udah lihat bahwa ternyata nih untuk nilai positif tangen itu ada di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Sehingga di sini berlakulah rumus X sama dengan alfa derajat tambah K kali 180 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, kalau misalnya penjelasan Bapak agak terlalu cepat, kamu bisa di pause videonya ya, di pause dulu, kemudian dilihatin dulu bagaimananya baru kita lanjut. Oke, kita langsung saja ke contoh soal untuk persamaan trigonometri tangen ini. Di sini contohnya adalah diketahui tangen X sama dengan akar 3 dan daerahnya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Pertanyaannya, maka nilai X yang memenuhi adalah titik-titik gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, gimana cara mainnya? Ingat, tadi persamaannya itu adalah X sama dengan alfa derajat tambah K kali 180 derajat. Itu ya, hanya satu saja. Berarti di sini kita punya tulisan di sini tangen X itu sama dengan akar 3.
tangen X sama dengan berapa yang hasilnya akar 3. Gimana caranya? Kalau kita nggak hafal nggak masalah. Kita ingat nilai sin, cos, sinus, kosinus, dan tangen. Ingat sinusnya kalau kita mulai dari 0, 30, kemudian 45. Ingat 30, 15, 15, 30. Berarti di sini 60, 90. Nah, berarti di sinusnya itu dia bergerak dari 0, kemudian ke setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian keliru sini. Setengahnya kelewatan ya. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus setengah dulu ya. Kok langsung setengah akar 3. Oke, di sini berarti dari 0 kita ke setengah dulu, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, dan 1. Kalau kosinus dibalik, dia mulai dari 1, kemudian ke setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Kalau tangen ya dibagi aja, 0 dibagi 1, hasilnya 0. Setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya adalah dirasionalkan ya, 1/3 akar 3. Ini udah kita pelajari di materi trigonometri ya, kelas 10. Kemudian di sini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu hasilnya adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, coret-coret, hasilnya adalah akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Kita simpulkan seperti ini. Nah, dari sini kita ketahuan bahwa akar 3 itu diperoleh dari derajatnya itu adalah 60 derajat. Berarti sama saja dengan tan X. Mana nih? Bentar ya. Tan X ya sama dengan, atau tangen X sama dengan tangen berapa akar 3? Tangen 60 derajat. 60. Oke, di sini udah kita peroleh. Tadi ingat rumusnya itu diperoleh adalah X sama dengan, nah kita lihat alfa derajat ya, di sini alfa derajat tambah K kali 180 derajat. Berarti di sini kita tuliskan alfa derajat tambah K kali 180 derajat. Nih, sama ya? Sudah. Oke. Oke, di sini kita tuliskan kita tahu bahwa alfa derajatnya itu adalah 60 derajat. Berarti kita tuliskan di sini X sama dengan berapa? 60 derajat. 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Gitu ya. Oke, berarti kita coba dulu untuk nilai K sama dengan, kita gerak dulu dari 1 ya. K sama dengan 1, kita masukkan X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 180 ditambah 60 derajat. Ya, jadi sama dengan berapa? Di sini 240 derajat. Nah, pertanyaan Bapak, apakah 240 derajat itu ada di antara 0 sampai 360 derajat? Jawabannya ada, berarti ini suatu penyelesaian. Oke, kita coba lagi sekarang untuk K sama dengan 2. X sama dengan 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Nah, 2 kali 180 derajat itu udah 360, berarti ini udah jelas melebihi 360 derajat. Berarti K sama dengan 2 itu bukan penyelesaian. Berarti kita mundur ya dari 1 ke 0 sekarang. K sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, itu sama dengan 0 kali 180 derajat adalah 0 ya. Berarti di sini 60 derajat. Apakah 60 derajat adalah nilainya ada di antara 0 sampai 360 derajat? Jawabannya tentu ada. Oke, kita coba lagi sekarang kalau misalkan K sama dengan negatif 1. K sama dengan negatif 1, kita peroleh X sama dengan
60 derajat ditambah negatif 1 kali 180 derajat. Nah, dari sini udah kelihatan ya hasilnya kan 180 itu negatif, 60-nya positif. Karena negatifnya itu lebih besar daripada positifnya, pasti hasilnya adalah negatif. Nah, negatif tidak ada di daerah penyelesaian yang diinginkan. Nih, di sini. Nggak ada di sini. Maka negatif 1 itu bukanlah penyelesaian. Jadi, dari diketahui tangan ini, maka nilai X yang memenuhinya itu hanya ada 2. Yaitu apa aja nilai X yang memenuhi? Jadi, nilai X yang memenuhi, nilai X yang memenuhi adalah berapa? Berapa aja? 60 derajat dan 240 derajat. 60 derajat dan 240 derajat. Nah, begitu ya. Gimana? Bisa kan? Oke, kita coba kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini diketahui tan X sama dengan negatif akar 3. Daerahnya tetap masih sama ya, dari kita berbicara 0 sampai 360 derajat. Gimana cara mainnya? Di sini terteranya adalah negatif akar 3. Nah, karena negatif hasilnya itu adalah negatif, kalau kita lihat di sini, kan kalau kita tadi di 60 derajat itu untuk akar 3 ya. Nah, berarti kita coba. Nah, kita tuliskan lagi nih, kalau nggak hafal nggak apa-apa. Kita tuliskan aja lagi. 0, 30, 45, 60, 90. Kemudian kembali 30 lagi, 120, 135, 150, dan terakhir 180. Oke, kita coba sampai ke kuadran kedua ya. Di sini berarti kalau untuk sinusnya berarti 0, 1/2 atau setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1 mundur lagi, setengah akar 2, setengah akar 3, maaf, setengah akar 3. Kemudian di sini setengah akar 2, di sini setengah, kemudian kembali ke 0. Nah, kita balas dari sini mulainya dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Kita ingat kalau kosinus kan kayak lembah, dari positif kembali ke negatif. Di sini berarti negatif 1/2, negatif 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 3, kemudian barulah negatif 1. Coba di sini ada nggak hasilnya, yang hasilnya negatif akar 3 nih? Kita dapat di sini nih, setengah akar 3 dibagi negatif setengah, itu jawabannya adalah negatif akar 3 ya. Berarti dia ada di 120 derajat. Oke, berarti di sini kita tuliskan tangan X sama dengan sama dengan akar negatif akar 3. Berarti kita peroleh nilainya tangan X itu sama dengan tangan berapa? 120 derajat. Oke, kita masukkan berarti X sama dengan alfa ya. Alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita lanjut, berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Berarti kita mulai, atau di sini kita selesaikan dulu deh. X sama dengan berapa ininya? 120 ya, 120 derajat tambah K kali 180 derajat. Kita mulai dari K sama dengan 1. Oke, berarti kita masukkan X sama dengan 120 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Ini hasilnya berapa? 120 tambah 180 hasilnya berapa? 300 ya. Hasilnya adalah 300 derajat. Apakah 300 derajat itu ada di daerah sini? Jawabannya ada. Oke, berarti ini suatu penyelesaian.
Kita lanjut. Kalau kita bayangin aja deh, kalau K itu sama dengan 2, kita berarti 180 kali 2 itu udah 360 tambah 120, pasti udah melebihi 360. Berarti K sama dengan 2 tidak memenuhi ya. Berarti kita langsung saja ke K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Hasilnya 120 derajat. Apakah 120 derajat memenuhi? Jelas, karena 120 derajat itu ada di antara 0 sampai 360 derajat. Oke, berarti K-nya 1, K-nya 0. Kalau negatif gimana? Nah, kalau kita masukkan negatif juga nih, 180 dimasukkan negatif, jadinya negatif 180. Negatif 180 di sini positif 120. Dari 2 ini ternyata negatifnya lebih besar daripada 120. Berarti otomatis kalau K sama dengan negatif 1 itu hasilnya juga adalah negatif, dan negatif tidak ada di daerah penyelesaian ini. Di antara kan di sini dia 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau misalnya ininya dirubah menjadi misalkan dari negatif 360 sampai 30 derajat misalkan, itu baru masuk ya. Oke, berarti dari sini udah kita dapat kita simpulkan bahwa nilai X jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 300 derajat atau X sama dengan 120 derajat. Jadi ada dua ya, kalau nggak 300 derajat atau 120 derajat. Ya, mungkin itu saja contoh soalnya. Ada beberapa contoh lagi. Nah, nanti ini kita akan coba bahas ya. Kira-kira bagaimana kalau himpunan penyelesaian dari persamaan 3 tangen 2x dikurang 30 derajat kurang angka 3 sama dengan 0 untuk 0 sampai 180 derajat. Gimana kira-kira ya? Nanti silahkan kamu coba. Aturan mainnya sama saja dengan yang contoh mudah tadi ya. Bedanya ini jadi satu kesatuan ya. Diingat nanti ketika kalian mencoba mengerjakan yang ini, 2x dikurang 30 derajatnya itu ini adalah satu kesatuan. Ini adalah nilai dari alfanya, nilai x-nya. Jadi tan x-nya adalah ini, nanti kita ubah. Nah, terus di sini di contoh soal yang ini adalah 0 sampai 180 derajat. Nah, nanti silahkan coba kamu coba kerjakan sendiri, siapa yang bisa nanti Bapak akan tambahkan poin untuk soal yang ini ya. Yang bisa nanti kita akan bahas di kelas. Kemudian kalau nanti Bapak lihat banyak yang tidak bisa untuk contoh soal yang ini, nanti Bapak akan coba buatkan video lanjutannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan 18 menitnya bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.